Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Serambi Islami semua ada di sini, kajian Islami buat bekal nanti. Masya Allah, ini lirik yang luar biasa, memberikan spirit pada kita untuk senantiasa selalu mengkaji dan mengaji. Ya, masih di Serambi Islami Ramadan bersama saya Riza Muhammad dan ada Ustadz Kolonel Kemal. Baik Ustadz, dua pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaan pertama adalah Ibu Hartini, kalau ngaji terus, pagi ngaji, malam ngaji, ini termasuk nafsu yang baik gak sih? Silakan Ustadz. Kita tadi berbicara banyak tentang nafsu ya, karena memang sesungguhnya lapar dan haus yang sesungguhnya itu adalah nafsu gitu. Jadi kita ngebahas nafsu sekarang ini pas. Itu nafsu juga sebenarnya. Nafsu. Nah yang dikatakan tadi nafsu, cuman nafsu yang bagaimana? Yang tadi Ibu pertanyakan itu baik atau tidak, itu ada nafsu yang baik. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang harus kita tingkatkan amal-amal kita. Karena di sini kan tadi kita sudah bicara, ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pembelajaran. Kalau di bulan ini kita bisa awalnya hanya sholat wajib saja. Masuk bulan Ramadan ini kita kerjakan sholat rawatib, dibiasakan 1 bulan penuh. Sholat tahajud bangun malam ini wajib, diwajibkan maksudnya dalam diri gitu ya. Walaupun tahajud itu ada sunnah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sunnah hukumnya. Tapi perlu diingat, aku ingin belajar, aku ingin jadikan untuk diriku menjadi sebuah kewajiban. Hai tubuh, bangun tengah malam walaupun nanti Ramadan sudah berlalu, aku tunjukkan bahwa aku telah menangkap saripati Ramadan ada pada diriku untuk sampai ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ibu, sekarang yang biasanya ngaji Quran seminggu sekali, ya sekarang subuh ngaji Quran, kemudian waktu duha ngaji Quran, kemudian nanti ba'da zuhur ngaji Quran, maghrib buka puasa dulu, gitu ya. Ba'da isya, ba'da tarawih ngaji Quran, ya dengan tidak melepaskan tanggung jawab seorang istri pada suaminya atau ibu pada anak-anaknya dalam bulan Ramadan ini. Apakah itu nafsu yang negatif atau positif? Positif. Ustadz, saya belum bisa ini hati keikhlasannya terus. Karena ikhlas itu belajar untuk terus menerus. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul tolong berikan nasihat kepada diriku yang orang lain tidak bisa memberikan nasihat itu. Kata Rasulullah SAW, amantu billah sumastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomahlah kamu. Kita istiqomahkan. Istiqomah di situ bisa jadi hari ini kita tidak ikhlas, besok bisa ketemu ikhlas. Hari ini enggak, besok enggak, besoknya ikhlas. Bulan ini enggak, bisa jadi bulan depan kita ikhlas. Oke, itu cukup. Ya Bu ya, harus. Ya kalau bisa di bulan Ramadan ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi jangan lupa masak gitu. Ternyata Ibu Hartini telah melakukan nafsu. Ya. Tapi nafsu yang baik. Ya. Jadi lanjutkan ya Bu. Ya. Kalau kemarin sehari 2 kali, anjuran Ustadz sehari 10 kali. Ya. Saya ada santri sedikit di kami itu. Ada santri, ada satu santri, ada Ustadz di kami ya, yang setiap hari hatam Quran. Masya Allah. Ada. 1 hari? Ustadz? 1 hari hatam Quran. Dia pernah melakukan 40 hari. Ya, kebetulan dekat dengan rumah, itu juga anaknya Ustadz juga dia di sana ya, ada anak Ustadz. 40 hari dia berpuasa terus. Kemudian dia 40 hari itu hatam, tiap hari hatam Quran, tiap hari hatam selama Quran. 40 hari? Iya terus. Masya Allah. Terus, tidak. Jadi 40 hari 40 kali hatam Quran dia. Masya Allah. Nah, ada santri kami berikan hadiah bagi santri-santri yang ada, kalau sekian dalam 1 Ramadan paling banyak dia hatam Qurannya. Gitu. Ada reward ya? Ya, rewardnya dikasih oleh kita. Tapi yang nggak hatam banyak, yang nggak dikasih punishment. Gitu ya. Ada yang sampai 10 kali 1 Ramadan. 10 kali, ya sampai yang 8 kali, yang 12 kali, 15 kali. Itu santri. Ya. Jadi sekali lagi bisa kalau kita mau. Dan Allah mengajarkan lisan kita, Allah menurunkan cahaya Quran ke dalam kalbu kita sehingga ringan kita baca, enak kita bacanya. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan dalam 1 malam di sholat tahajud yang 2 rakaat beliau hatamkan Quran. Subhanallah. Kita, Ustadz, alhamdulillah saya pernah merasakan
di antara duduk di antara dua sujud, saya rasakan ya Allah, saya sempat begitu saya baca itu sampai ketemu azan subuh Ustadz, padahal saya sholat isya. Kenapa? Karena memang sholat isyanya menjelang subuh. Iya. Jadi ini bukan lagi ODOJ ya. Bukan lagi one day one juice, tapi one day 30 juice, 30 juice. Masya Allah. Baik, lanjut pertanyaan kedua dari Ibu Nur Hayati. Ibu, tadi Ibu bertanya tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ya, yang bisa mendongkrak, dan amalan itu bisa membuat hawa nafsu kita baik. Karena belum tentu orang puasa hawa nafsunya juga puasa. Betul? Ada orang puasa marahnya masih lanjut ya, emosinya masih lanjut. Nah, silakan Ustaz. Tasaharu fa inna fi suhri barakah. Bersahur yang pertama. Jangan mentang-mentang kuat hebat. Ikuti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersahur. Sahurnya diakhirkan menjelang kepada imsak atau subuh. Begitu. Jangan sahur jam 1 malam, jangan. Gitu ya. Sahurnya diakhirkan, ya. Kemudian berbukalah dengan yang manis. Begitu dur beduk, bahasanya azan, langsung ambil. Boleh nggak setelah isya? Boleh-boleh saja, nggak jadi masalah kok. Itu, tapi yang paling bagus sunnah Rasul itu bahasanya. Ini lakukan secara lahiriah, itu zohir. Itu kaifiat yang Rasulullah SAW ajarkan untuk bagaimana memperkuat tubuh kita. Yang ketiga, supaya kita terjaga hawa nafsunya, jangan ngumpulin makanan dari mulai pagi. Ada apa kumpulin, jangan. Dan ajarlah pada anak cucu kita sekalian untuk anak-anak tidak membiasakan seperti itu. Kalau ngancem Ustadz? Gitu. Nanti yang ini. Boleh Ustadz ya? Ya, gitu. Ya, ajarkan itu. Dan ada lagi yang lain, ibu-ibu sekalian, semua. Mungkin ini kelihatannya agak jauh, tapi insya Allah bagus. Apa? Yang pertama, coba kita memulai dengan Ramadan ini langgang wudhu. Ya, biasakan dengan berwudhu. Tapi wudhu kita benar. Jangan sampai wudhu kita nelen air. Ya, tidak boleh. Gitu ya wudhu. Ya, itu berwudhu itu. Ya. Kemudian ibu, mungkin ini perlu dikasih jawaban. Ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Bahkan ditambahkan termasuk membatalkan ruh wudu. Tidak batal wudunya, tapi ruh wudu itu, nilai wudu itu hilang. Itu. Apa saja? Al-kadzib. Yang pertama adalah berdusta, berbohong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, udah di mana? Ini jam 5 sudah kumpul jamaah untuk acara buka bersama. Ini sudah di lampu merah, padahal masih di rumah. Walaupun Ustadz, ingat, pahala puasanya kena itu. Ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Untuk saya. Jangan merasa tersinggung. Maaf Ustadz Raja. Iya. Saya pernah nggak ya? Ya. Tujuannya untuk menenangkan, hati-hati itu. Tidak seperti itu, tidak. Lagi puasa hati-hati, jaga gitu. Yang keduanya apa? Nggak boleh ngadu domba. Apalagi sampai bertengkar orang gara-gara omongan kita. Oh udah. Yang ketiganya apa? Wa nazaru bisyahawat, menatap sesuatu dengan syahwat. Sekarang ini zamannya medsos. Mojok di rumah, diam di kamar, hei pemuda-pemudi, ngeliat. Senam pagi, wah gitu ya. Hati-hati, ini tidak boleh. Batal pahala puasanya. Ya itu yang tadi dikatakan. Ya, banyak orang yang berpuasa, rasanya perlu nih hadis dibaca dulu nih untuk memperkuat ini. Silahkan, ayo salah seorang santri baca hadis, ayo ya kaitan dengan itu. Silakan. Ini adik kita, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba shaimin hadhu min siyamihil hawi wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Rabbi, mudah kita pahami. Kita cuma lapar dan dahaga, pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena omongan kita berdusta. Karena apa? Ngadu domba. Karena apa? Mata kita nggak benar. Karena apa? Sumpah palsu termasuk di dalamnya. Masya Allah. Ya. Jadi tips-tips tadi bisa digunakan atau kita lakukan dari sekarang agar betul-betul puasa kita
terhindar dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa itu sendiri. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Serambi Islami Ramadan. Serambi Islami Ramadan.